pendamba dan perindu ridha Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada bab baru, yaitu babu karahati sabbid dik, bab kemakruhan untuk mencaci ayam jago. Ada hubungannya dengan sebelumnya, dari bab-bab sebelumnya. Mencaci demam, mencaci angin bertiup, hubungannya dengan mencaci ciptaan Allah. Baik karena dibarengi dengan rasa amarah ataupun tidak. Karena angin bertiup Allah yang memerintahkannya. Maka apapun yang terjadi tidak perlu kita marah. Kalau marah, kita marah kepada Allah. Bersama tiupan angin. Ada pohon-pohon yang roboh. Ada kerusakan di tanaman barangkali. Tapi bersama tiupan angin juga. Nelayan-nelayan bisa mengembangkan layarnya dengan yakin dan pasti menuju tujuannya untuk mencari ikan. Di saat mendapatkan kebaikan, tetap yang harus kita syukuri adalah Allah. Bersama juga di saat ada sesuatu yang terjadi dari petaka musibah, tetap harus kita kembalikan kepada Allah, karena ini adalah ujian dari Allah, bukan mencaci anginnya. Humma, demam. Tidak perlu kita marah dengan demam. Kalau marah dengan demam, marah kepada Allah. Sementara Allah tidak menguji hambanya kecuali karena ingin mengangkatnya. Apakah demam corona dan yang lainnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang ada macam dik, ayam jago berkokok. Itu diperintahkan oleh Allah. Biarpun di kegelapan malam, dia seolah-olah sudah tahu jamnya harus berkokok. Semacam beker yang sudah diprogram. Ia akan selalu berkokok mendekati waktu subuh. Bahkan dilanjut subuh, setelah subuh tiba. Jadi sebelum subuh, saat subuh, setelah subuh. Berkokok yang spesial, berkokok khusus. Ada sebagian yang terganggu dengan kokok ayam. Dan mungkin ini akan terasa suasana jika di kampung-kampung yang miara ayam. Jika tidak pernah ada ayam, tidak mengerti kokok ayam seperti apa. Nah, tetapi ini ada orang yang mungkin ini ayam ini sebagai sekedar contoh. Baginda Nabi menyebut tentang angin, sekedar contoh. Baginda Nabi menyebut ayam jago, sekedar contoh. Artinya, kalau kita melihat apapun yang terjadi, yang disebut dengan alam, orang menyebut dengan bencana alam, yang memberi adalah Allah sebetulnya. Terserah apa saja itu, angin, gempa, banjir, segala macam, itu sama. Hendaknya kita segera kembali kepada yang menurunkan hujan, yang menjadikan banjir. Kembali kepada yang menyuruh meniupkan, memerintah angin untuk bertiup dan seterusnya. Dik, ad-diku, ad-diyakatu, diku, ayam jago. Ayam jago ini sekedar contoh. Tentunya ada yang serupa dengan ayam jago. Akhirnya apa? Di saat ada sesuatu yang memang membangunkanmu di saat yang seharusnya bangun, apalagi ini bangun kewajiban urusan ibadah, jangan biasa menolak, apalagi marah. Maka selain dik adalah dari yang berakal. Seruan azan dari bangsa manusia. Ada orang yang marah dengan azan. Marahnya itu pasti karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Kenapa? Dia begadang dengan cara yang haram sebelumnya.
Dia begadang dengan cara yang haram sebelumnya, ingin tidur, di saat tidak tidur lalu mendengar suara adzan, maka dia akan marah. Begitu juga mendengar suara jago ini. Na'udzubillah, marah dengan tukang adzan, marah dengan jago. Ini kalau ayam jago saja, ini ayam jago jangan dimarahi. Jangan jauh celah. Yang makruh mencela, kalau mengutuk adalah haram. Sabbu bukan laknu. Sabbu mencaci. Dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan cacian. Dasar apa atau bagaimana mencaci. Yang dibarengi dengan rasa tidak senang dan marah. Berbeda kalau mengutuk, tuh haram. Mengutuk sesuatu yang tidak boleh dikutuk. Nggak boleh. Maka kita harus membuat sebab-sebab agar kita tidak marah. Dengan seruan adzan atau suara ayam berkokok, yaitu dengan mempersiapkan bahwasanya kita harus yakin bahwasanya itu adalah waktu ibadah. Dan marahnya kadang halus sekali, hanya kita jengkel saja di dalam hati, mungkin tidak sempat diucapkan. Karena apa? Kita begadang tidak pakai aturan. Begadang tidak diperkenankan. Nabi tidak mengajarkan orang begadang kecuali untuk beberapa hal, di antaranya untuk ibadah pun juga tidak boleh full terus tiap malam. Ada istilahnya di musamarat, ada begadang untuk musamaratil az-zaujah, mungkin untuk ngobrol, karena mungkin seorang suami kerja di tempat yang jauh pulang, ngobrol dengan istrinya sampai tengah malam diizinkan. Karena Islam adalah mengajarkan keindahan, memberi kesempatan untuk bercerita sang istri, mendengar dan seterusnya. Tapi yang lain-lainnya nggak ada, apalagi main kartu. Main gaplek, karambol, biliar, dan sebagainya. Permainan-permainan yang memang disenangi dan tidak haram mutlak, tenis dan sebagainya, itu ada batasannya seharusnya. Bukan sampai larut malam hingga pagi tiba dalam keadaan kantuk yang masih melekat. Efeknya yaitu sholat berat dan mungkin menjadi jengkel dengan suara azan tadi. Na'udzubillah, jengkel dengan suara ayam berkokok, makruh yang demikian itu. Jengkel dengan, nah jengkel ini memang secara hukum makruh, tapi jengkel di dalam hati dengan suara adzan bisa saja iman yang kropos. Dalam hal ini Imam An-Nawawi mendatangkan satu hadis saja, yaitu an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dika, jangan kau caci ayam jago yang berkokok. Fa innahu, karena sesungguhnya ayam jago itu yugitu lis-sholati, membangunkan untuk sholat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Dan unik, mereka itu ngerti di mana terbitnya fajar, itu mereka tahu itu ayam-ayam itu, biarpun tempatnya berbeda. Jadi kalau di Eropa sana sudah jam kokok, ya tas tahu nggak sama dengan sini, biarpun dipindah dari sini. Ayam dari Papua kita bawa ke sini, kokoknya juga pada waktunya, bukan kokoknya nanti jamnya siang, tidak ada. Mereka sudah mengerti waktu. Subhanallah. Yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu. Makanya tidak boleh kita maki, tidak boleh kita marah, karena apa? Itu Allah perintahkan untuk mengingatkan kita kepada kebaikan. Seperti sebelum ini asal keimanan untuk kembali kepada Allah. Sebelumnya kan humma, Allah yang menciptakan, air berhembus, angin berhembus, Allah yang memerintahkannya. Tidak perlu marah dengan itu semuanya. Akan tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah agar kita merenung, agar kita berpikir, yang merasa salah menyesali dosanya. Kalau itu adalah berita mengajak kepada kebaikan, kita sambut seperti ini. Masalah adik ini. Selesai. Ini ada hubungannya dengan keimanan. Cuman babnya oleh Imam Nawawi dijajar ini tentang apa itu masalah dilarang mencaci demam, mencaci angin, mencaci jago, ini dijajar karena urusan dengan keimanan.